Gimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa. Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ayo saya mau ajak semua kita mau bangkit berdiri, kita bersuka cita sama-sama, bertepuk tangan untuk ketika Tuhan kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, kita bersukacita siang hari ini. Katakan dengan lebih semangat. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan saya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. semangat, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, Takkan hilang, takkan hilang kekuatan. haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, mari kita bersukacita lebih lagi bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ayo sama-sama kita nyanyikan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, Takkan hilang, takkan hilang kekuatan. haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nyanyikan sekali lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku.
sukacita surga nyata penuhiku. Yes, amen. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Yes, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan yang perkasa, sorakan haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Semua katakan dengan segenap hatimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari bersama-sama semuanya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Haleluya. Mari kita menaikkan lagu ini dari awal. Katakan semua dengan segenap hatimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semua angkat tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semua menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Ya, biar seluruh surga bumi memuji Engkau Tuhan. Kau Allah yang perkasa, layak dipuji, layak disembah.
dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia dalam semua Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia dalam semua memujimu. Dalam semua memujimu. Dalam semua memujimu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Apabila ada dari Bapak Ibu yang belum menerima amplop, boleh dilayani oleh usher, boleh lambaikan tangan. Kita mau mendeklarasikan persembahan kita. Dan bila ada Bapak Ibu yang mau memberikan secara non tunai, dapat meng-scan barcode yang sudah disediakan di depan kursi Bapak Ibu semua, ataupun bisa juga melalui transfer di rekening yang sudah disediakan. Mari kita sama-sama mau deklarasikan persembahan kita. Semuanya sudah siap ya? 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat sekalian boleh persilakan untuk duduk. Kami mau menyambut apabila ada dari Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Apakah ada? Boleh kesediaannya untuk melambaikan tangan supaya bisa kami sambut. Apakah ada? Mungkin belum ada ya, jemaat yang setia semua di sini. Haleluya. Mari kita mensatukan hati kita. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu ya Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup kami Tuhan. Sungguh nyata ya Tuhan. Dengan darah-Mu ya Tuhan, Kau korbankan Tuhan untuk menyelamatkanku Tuhan. Terima kasih Jesus. Yes, oh, thank you Jesus. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku,
Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Yes, thank you, Jesus. Yes, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami hidup Tuhan. Aku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih-Mu, bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Yes, thank you Jesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat semua kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu.
Haleluya, haleluya. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang mengatasi segalanya, lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari kebutuhan kita. Mari kita akui Dia, betapa besarnya Tuhan kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. Hallelujah. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And
dahsyat, dahsyat, dahsyat. Tuhan hebat, ajaib. Haleluya. Biar ini menjadi kerinduan kita. Amin. Bahwa semua orang, setiap orang di sekitar kita akan melihat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. And all will see. Semua orang akan melihat, memahami, mengerti. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. And all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our Saya siap mendengar firman Tuhan. Saya siap mendengar firman Tuhan. Saya siap menjadi pelaku Saya siap firman. menjadi pelaku firman Tuhan. Amen. Amin. Bilang sama orang di sebelahmu, you looking great today. You're looking great. Kamu kelihatannya great, luar biasa hari ini. Ya, silakan duduk. Haleluya. Dahsyat. Oke, kali ini Lotus yang baca PowerPoint-nya. Haleluya. Pak Lotus, pantunnya maksudnya. Bukan PowerPoint-nya, pantunnya, silakan. Naik motor baik. Salam. Wah, ada salam juga nih. Haleluya. Enggak ada tuh di pantunnya salam ya. Oh iya. Langsung aja. Tambahin Pak. Mantap. Naik motor baik lewat jalan setapak. Cakep. Alami yang terbaik, hidupku berdampak. Cakep. Waduh. Iya, oke. Walaupun bacanya masih kurang mantap pantunnya, isinya mantap, ya kan? Alami yang terbaik, hidupku berdampak. Tepuk tangan buat Pak Lotus. Haleluya. Saya mau berbagi mengenai mengejar keunggulan. Pursuit of excellence. Kata mengejar berarti saudara ada usaha, betul nggak? Ada upaya, ada energi, ada investasi, ada proses. Nah yang bagian ini orang nggak suka. Mau tiba-tiba excellent, mau tiba-tiba unggul. Gak bisa begitu saudaraku ya. Nah excellent adalah salah satu nilai dari gereja kita. Nilai dari gereja kita adalah Guidelines, akronim. Ya, yaitu generosity, kemudian apa lagi? Unity, integrity, discipleship, excellent, living in God's kingdom, servanthood. Nilai adalah sesuatu yang kita anggap penting, yang kita anggap berharga, yang menjadi tujuan kita atau apa yang kita ingin hidupi dan yang kita ingin wujudkan dalam hidup kita. Itu adalah nilai. Ketika saudara mendengar kata excellent, keunggulan, apakah saudara membayangkan, oh ya inilah yang disebut excellent, keunggulan. Elon Musk, ya seorang yang excellent. Para pahlawan Indonesia, perjuang kemerdekaan adalah orang-orang yang unggul, yang excellent. Atau anak-anak muda di bawah usia 30 tahun yang punya prestasi-prestasi berkelas dunia. Sehingga mereka juga disebut excellent. Oh ya, mereka juga sosok atau gambaran, model daripada keunggulan itu. Tetapi bisa jadi bukanlah keunggulan dalam konsep kerajaan Allah. Keunggulan kerajaan Allah jauh melebihi
keunggulan secara dunia. Nah, apa itu keunggulan? Atau apa yang dimaksud dengan excellent? Definisi menurut Kamus Oxford, kita baca bersama, merujuk pada sesuatu yang memiliki kualitas luar biasa, superior atau bahkan luar biasa di antara yang terbaik. Menurut Kamus Oxford, excellent merujuk pada suatu yang memiliki apa? Kualitas, katakan kualitas. Kualitas yang luar biasa, superior atau yang melampaui, yang di atas. Atau bahkan luar biasa di antara yang terbaik. Itulah excellent. Saudara yang belum terima handout, boleh angkat tangan yang belum terima handoutnya supaya dikirim sama admin. Saudara udah terima, yang sudah terima boleh handoutnya ya. Sudah terima? Oke, puji Tuhan. Isiannya yang berwarna merah. Iya, karena gereja kita gereja pemuritan, kita semua belajar kayak murid gitu ya. Ada catatannya supaya kita belajar lagi, supaya kita nanti berbagi juga di Carousel. Iya, karena di dalam teori pembelajaran kita akan menguasai mastery satu pelajaran kalau minimal diulangi berapa kali? Berapa kali? 6 kali. 6 kali ya. Jadi ketika saudara pulang dan saudara belajar lagi catatannya itu yang kedua kali. Ketika saudara berbagi lagi di Carousel itu yang ketiga kali. Saudara dengar khotbah gembala lagi di YouTube itu yang keempat kali. Mengulangi akan membuat Anda menguasai dengan baik materi atau pelajaran yang dibagikan atau khotbah yang dibagikan. Nah, saudara, keunggulan kerajaan Allah itu melampaui keunggulan dalam standar manusia atau standar dunia. Seperti Daniel dikatakan di kitab Daniel 6 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk mendapatkannya, dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Orang kalau punya keunggulan ya begitu, saudaraku, sering dipakai. Iya kan? Orang butuh sekali, orang mencari orang-orang yang punya keunggulan. Daniel punya keunggulan, di sini dicatat ia melebihi. Katakan melebihi. Inilah keunggulan, melebihi. Ya. Karena ia mempunyai, nah ini yang istimewa, saudaraku. Inilah keunggulan kerajaan Allah. Standarnya lebih tinggi dari keunggulan dunia ini. Mempunyai roh yang luar biasa. Keunggulan kerajaan itu saya sebut sebagai hikmat ilahi. Ya, melebihi adalah sebuah keunggulan. Keunggulan kerajaan itu terdiri dari 3 hal ini. Yang pertama adalah karakter, yaitu etika, estetika. Yang kedua, kebijaksanaan, yaitu pengetahuan dan pengertian. Yang ketiga, kecakapan, yaitu keterampilan dan keahlian. Standar keunggulan dunia ini, saudara, umumnya hanya 2, yaitu kebijaksanaan dan kecakapan. Kalau orangnya sudah bijaksana, udah cakap, wah ini orang excellent. Ya betul, itu juga orang excellent. Orang yang unggul, punya keunggulan. Tetapi keunggulan kerajaan Allah, itu ada hal yang sangat signifikan. Ya, yang menjadi karakteristik utama dari keunggulan itu. Yaitu apa? Apa Bapak Ibu, anak muda?
Karakter, coba dibaca dengan keras. Karakter. Kalau kita kurang pengetahuannya, kita kerjasama sama Mbak Google atau ChatGPT ya. Kurang pengertian ya kita bisa nanya-nanya sama orang lain atau bisa orang lain kita bayar dia untuk nolong kita, saudara, mewakili kita kalau kita kurang tahu sesuatu. Ya, kalau kita juga kurang keterampilan dan keahliannya, bisa kita sewa orang lain, hire orang lain. Diwakilkan juga bisa. Tetapi ada satu yang melekat sama diri kita yang gak bisa diwakilkan. Karena itu diri kita. Yaitu karakter. Kita gak bisa bilang gini, kamu tolong bantu jujur buat saya ya. Ya gak bisa. Saya yang mesti jujur, gak bisa. Kamu tolong bantu jujur buat saya. Kamu tolong yang bantu rendah hati buat saya. Tolong ya bantu lemah lembut buat. Gak bisa. Kalau kebijaksanaan kecakapan ini masih bisa kita minta bantuan. Betul gak? Masih bisa pakai alat yang lain, teknologi. Tapi kalau karakter ya gak bisa. Nah inilah saudaraku keunggulan kerajaan Allah, hikmat ilahi. Saya sudah sampaikan mengenai pembelajar hikmat di beberapa sesi khotbah sebelumnya. Saya harap jemaat Tuhan bisa dengar lagi di YouTube-nya supaya belajar. Ya, supaya menguasai materinya, supaya menghidupinya, itu penting. Nah, pertanyaannya jadi kenapa sih aku harus excellent? Mau nggak saudara excellent, jadi unggul? Ya aminnya masih kurang, tapi saya yakin setelah saya jelasin mengapa kita mesti excellent, saya yakin aminnya akan besar. Mengapa kita mesti excellent, mengapa aku harus unggul? Karena saudara Tuhan mau kita atau saya mengalami yang sungguh amat baik di bumi. Amin. Berapa banyak saudara mau yang sungguh amat baik di bumi? Kejar kejar keunggulan. Karena keunggulan itu akan membuat engkau mengalami yang sungguh amat baik. Mengalami shalom, surga di bumi. Ya, surga itu buat kita pasti. Tapi jangan nanti. Kapan? Mati dulu. Sekarang kita mesti mengalami surga. Damai sejahtera yang terbaik, hidup yang berkualitas sekarang bukan nanti. Mengapa keunggulan? Kita baca 2, 3. Tuhan mau kita menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Tuhan selalu mau kita alami yang terbaik, jadi yang terbaik, berikan yang terbaik dari diri kita, bukan dari diri orang lain. Itulah sebabnya jadilah dirimu, otentik dirimu sendiri. Don't try to be like others. Tentu hal positif bolehlah, kualitas karakter. Tapi prinsipnya bahwa Anda cukup menjadi diri Anda sendiri. Kalau coba jadi orang lain, frustrasi. Itulah sebabnya kita tidak punya kompetitor. Kita tidak punya pesaing, kita tidak berkompetisi dengan orang lain. Wah, dia hebat ya, aku mesti hebat seperti dia. Bukan itu, saudara ya. Bakal stres, bakal saudara frustrasi, bakal kecewa, bakal gak puas. Why? Kenapa? Karena kita gak sulit atau ya menjadi diri orang lain. Iya kan? Dan kalaupun kita mencoba menjadi orang lain atau sama dengan orang lain, ada orang lain kemudian menjadi sesuatu yang dipandangan kita jauh lebih hebat lagi. Ketika kita sudah ada satu titik tertentu, ada orang lain lagi yang mendahului kita. Ya, capek saudaraku ya. Berlomba dengan orang lain, bersaing dengan orang lain. Cukup Anda menjadi diri Anda yang terbaik dan berikan yang terbaik dari dirimu. Tuhan mau kita jadi berkat bagi orang lain. Kejar keunggulan, bilang sama sebelahmu, kejar keunggulan. Coba lebih keras lagi, kejar keunggulan.
Karena Tuhan mau kita jadi berkat, bermanfaat bagi orang lain. Keunggulan membuat kita saudara jadi berkat. Karena itu berarti kita punya sesuatu yang diperlukan orang lain. Iya kan? Sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Seorang dengan keunggulan musik jadi berkat buat kita. Betul nggak? Tadi para pemain musik bermain dengan baik. Sudah diberkati? Iya, kalau mereka main sembarangan juga kita juga pusing, saudara. Mereka bermain dengan baik, ya dengan ukuran mereka, standar mereka udah oke, kita diberkati. Ada orang yang ciptain lagu, wah lagu liriknya memberkati kita, saudara, musiknya memberkati kita. Lagi stres dengerin musik, liriknya dikuatkan, saudara, dimotivasi saudaraku ya, disegarkan, ya kan? Berarti saudara, keunggulan orang itu jadi apa? Jadi berkat. Bermanfaat buat kita, betul nggak? Ya, saudara punya keunggulan apa? Itu sudah pasti kalau saudara berdayakan keunggulan itu akan jadi manfaat bagi orang lain atau menjadi berkat. Tuhan mau kita jadi orang yang berpengaruh, ya, yang tulisan merah itu isiannya ya. Kalau saudara nggak punya note catatan handout, saudara catat, belajar catat. Tuhan mau kita jadi orang yang apa? Berpengaruh bagi dunia. Itulah sebabnya Tuhan katakan kamulah garam dan terang dunia. Orang yang punya keunggulan punya pengaruh. Itulah sebabnya kejar keunggulan. Sebab dengan keunggulan Anda punya pengaruh. Ya. Mengapa keunggulan? Karena Tuhan mau kita memanifestasikan kerajaannya di bumi. Kerajaan Allah itu kerajaan yang unggul, saudaraku. Bicara kerajaan Allah, bicara keunggulan, superior, excellent. Kita sebagai representasi kerajaan Allah di bumi. Kita sebagai perwakilan kerajaan Allah di bumi. Kita mesti memanifestasikan, memperlihatkan, ini loh, warga kerajaan Allah yang berkualitas, warga kerajaan Allah yang unggul. Haleluya. Itulah sebabnya kejar keunggulan. Tuhan mau hidup kita apa? Memuliakan Dia. Kalau saudara punya keunggulan, saudara memperlihatkan keunggulan, Tuhan dipermuliakan. Ketika engkau memperlihatkan keunggulan melalui perbuatanmu yang baik, karaktermu, melalui kebijaksanaanmu, melalui kecakapanmu, orang dapat manfaatnya, orang diberkati, orang dipengaruhi secara positif, dan Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Nah, berapa banyak saudara? Saya mau nanya nih, berapa banyak saudara mau ngalamin yang sungguh amat baik? Katakan saya, kejarlah keunggulan. Berapa banyak saudara yang mau menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik dari hidupmu? Katakan saya, kejarlah keunggulan. Berapa banyak saudara yang mau menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang lain? Kejarlah keunggulan. Berapa banyak saudara yang mau berpengaruh bagi orang lain? Kejarlah keunggulan. Berapa banyak saudara yang mau memanifestasikan, menyatakan kerajaan Allah melalui hidupmu? Kejar keunggulan. Berapa banyak saudara yang mau hidupmu memuliakan Tuhan? Kejarlah keunggulan. Mulai hari ini Anda mau jadi suami yang excellent. Halo para suami, Anda mau jadi istri yang excellent. Para istri, Anda mau jadi pelajar yang excellent. Mau jadi mahasiswa yang excellent. Haleluya. Kalau jadi barista yang terbaik. Barista yang unggul. Amin, Rehan. Jadi barista yang, coba Rehan angkat tangan. Katakan, aku barista yang excellent, yang unggul. Enggak berani ngomong. Perlu penilaian. Iya. Aku jadi karyawan yang terbaik gitu ya. Saya gini, saya mau jemaat Tuhan menangkap isi hati Tuhan.
Kalau bapak ibu yang punya anak meraih yang terbaik, jadi unggul, bapak ibu sangat berbahagia sekali sebagai orang tua, betul? Iya kan? Kalau saya dan kalian semua sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam standar keunggulan kualitas kerajaan Allah. Wow, Bapa Surgawi bangga dan bahagia sekali sama kita. Haleluya. Amin. Dan dengar baik. Bapa Surgawi pengen, maunya dia ciptakan kita untuk menjadi yang terbaik, yang unggul. Ya, mau gak saudara? Puji Tuhan. Kalau saudara mau, siap-siap. Nah, satu contoh saudara, orang yang punya keunggulan. Ada 3 tadi komponen keunggulan ya. Yang pertama masih ingat? Karakter. Yang kedua? Oke, ngomong dong. Yang kedua? Kebijaksanaan. Yang ketiga? Kecakapan. Nah, sekarang kita kasih satu contoh mengenai kecakapan. Baca bersama 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Keren ya saudara? Orang yang punya kecakapan artinya punya saudara keterampilan, punya keahlian. Orang-orang ini akan berdiri di hadapan raja-raja. Lingkungannya lingkungan elit. Lingkungannya saudara adalah lingkungan orang-orang yang sosial, ekonomi, pendidikannya bagus. Dia ada dalam satu lingkungan, para petinggi, para profesional, para politikus, ya, pemimpin-pemimpin, orang-orang kaya, ya, dia adanya di sekitar orang-orang itu. Kenapa? Karena orang-orang itu memerlukan kecakapannya, betul tidak? Daniel bekerja di istana raja. Kenapa? Karena Daniel cakep. Kalau dia nggak cakep, dia tidak terampil, dia tidak punya keahlian, nggak dipakai sama raja. Ya, kalau saudara mau hidupmu berada bersama para raja, dipakai oleh raja-raja. Karena adalah kalau engkau punya kecakapan, keterampilan, keahlian. Ya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di mana? Bukan di rumah orang biasa. Saudara jago masak, pasti ada di rumah-rumah orang yang bagus. Saudara bisa bikin restoran atau saudara bisa membuat makanan-makanan yang akan disantap oleh raja-raja. Ya, saudara bisa bekerja di restoran bintang 5, saudara bisa berada di hotel-hotel yang mahal. Kenapa? Karena saudara punya keahlian memasak. Betul enggak? Iya kan? Baca bersama 2, 3. Orang yang ahli dalam pekerjaannya senantiasa. Mereka tidak harus bekerja untuk orang yang tidak penting. Raja-raja ini bukan bicara mengenai ya raja-raja yang pakai mahkota saja. Tapi raja-raja adalah kelompok orang-orang yang dianggap punya, berpengaruh. Orang-orang yang punya posisi jabatan yang tinggi. Orang-orang hebat dalam masyarakat. Saudara akan berada di antara mereka. Anak-anak muda, bayangkan ini. Halo. Anak-anak remaja, bayangkan ini. Bahwa engkau akan melayani raja-raja. Engkau akan berdiri di depan orang-orang yang punya pengaruh. Para petinggi, para selebritis, para profesional, para politisi. Pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan. Halo. Bayangkan itu. Sebab itu kembangkan keahlian saudara. Bisa main musik,
Saya harap ini motivasi buat Bang Poltak. Pemain keyboard terbaik yang unggul di area Cibubur, Cikeas, Cilengsi, Bogor, Depok, Bekasi adalah Bang Poltak. Iya kan? Kalau saudara, tadi pagi ada dokter-dokter. Dokter yang terbaik, ahli bedah terbaik di CBD, Cibubur, Cikeas, Bogor, Bekasi, Depok adalah Dokter Yoyo. Nah, Dokter Yoyonya hadir tadi pagi, saudara. Apa lagi? Mekanik terbaik untuk alat berat di daerah CBD adalah Brother Kenny. Brother Kenny ibadah pagi tadi, saudara. Nah, saya mau sebut yang di ibadah 2. Haleluya. Ada auditor? Tidak ada di sini. Auditor ada di ibadah 1 tadi. Kita punya auditor terbaik. Ada chef? Ada chef. Chef Noel, angkat tangan dong. Biarlah kamu jadi chef terbaik di CBD. Jadi kalau nanti Noel akan buka kuliner, jualan minuman di Citra Indah, es, teh dan kawan-kawan, betul ya? Bukan hanya es teh ya, cendol apalagi, es doger ada, es doger? Es apa lagi yang biasa kita minum tuh? Es doger sama puding atau podeng? Itu sudah. Yang terbaik dari Chef Noel, gitu. Kalau saudara bisanya hanya bikin pisang goreng, dengar ya. Kalau saudara hanya bisa bikin pisang goreng, sedapat mungkin pisang goreng terbaik yang pernah ada di sini, di Jabodetabek ini, pisang goreng, Bu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya saudara ini mengejar keunggulan. Jangan saudara itu kerja baru sebentar, rasanya kok ini udah oke. Saudara jangan cepat berpuas dengan prestasimu, dengan pencapaianmu, dengan skillmu, dengan keterampilanmu saat ini atau kemampuan-kemampuanmu. Coba belajar lagi, berlatih lagi, bisa jadi kamu belum mencapai maksimal. Saya harap jemaat termotivasi. Karena ini bukan tentang diri kita. Yang pertama Tuhan dipermuliakan. Tetapi sebetulnya ketika ada keunggulan dalam hidup kita, kita yang mengalami semua yang sungguh amat baik itu. Haleluya. Kita menjadi yang terbaik kan bangga, saudaraku, betul gak? Coba kalau saudara lakukan yang terbaik, beri yang terbaik, coba yang puas siapa? Saudara dong, iya kan? Yang bahagia siapa? Saudara dong, iya kan? Jadi orang tuh kalau gak ada rasa bangga gimana sih dengan diri sendiri, coba. Jadi orang gak ada kebanggaan apapun dengan diri sendiri. Aduh kayaknya apa rasanya ya? Kata yang cocok apa? Minder, apalagi? Merasa gak berarti, betul gak? Hidup sia-sia mana enak saudaraku, ya kan? Mana enak saudaraku, iya kan? Tapi ketika kita memberi yang terbaik dari hidup kita, wow kita bahagia, kita bangga saudara, ya kan? Kita merasa berarti, hidupku bermanfaat gitu kan. Itu bahagia banget gitu kan. Oh aku punya pengaruh positif sama orang lain diinspirasi lewat hidupku. Ya bahagia gitu kan. Ya kan. Haleluya. Saudara sedang mengikuti saya atau melihat kamera handphone saudara atau handphone saudara saja. Pastikan saudara fokus. Orang yang excellent itu fokus. Ya kan? Supaya saudara jangan, orang sekarang gampang sekali stres, suasana hatinya naik turun. Kenapa? Karena sebentar medsos.
Sebentar-sebentar apa? Medsos. Mungkin saudara kita perlu puasa medsos. 2-3 jam gak ada medsos, setengah hari gak ada medsos. Jam tertentu kita gak ada medsos. Gitu ya. Kita ketemu Tuhan baca Alkitab. Ya. Jadi kesempatan didengar khotbah di hari Minggu ini no medsos. Saudara fokus. Kecuali saudara ngisi hanya apa? Ngisi catatan saudara yang saya berikan. Saudara mau memanifestasikan kerajaannya di bumi ini dan saudara mau memuliakan dia, hidup mau memuliakan dia. Maka saudaraku, kejarlah keunggulan. Haleluya. Tadi pagi saya menampilkan beberapa orang. Saya berdoa supaya ada banyak jemaat di ibadah satu yang punya restoran. Saya berdoa supaya restoran ikan terbaik adalah Benny Seafood. Itu punya jemaat. Ayam betutu, makanan Bali terbaik. Bahkan sekota wisata se-Jabodetabek adalah makanan terbaik. Bali yang terbaik adalah yang dipunyai oleh Ibu Oka. Nanti tanggal 20-an restorannya sudah dibuka di Boulevard. Saya harap ini jemaat nangkep. Karena kalau saudara memberikan keunggulan, maka saudara jadi money magnet, betul nggak? Kenapa sih banyak orang duitnya susah? Kenapa? Karena nggak ada keunggulan. Orang kalau punya keunggulan nggak susah duitnya, betul nggak? Karena orang yang punya keunggulan dikejar oleh uang. Saya harap yang bikin ikan panggang terbaik di Jabodetabek yang punya Morten, betul nggak? Saudara udah pernah makan ikan panggangnya apa namanya? Fufu. Cakalang fufu. Cakalang apa istilah panggang ya? Apa? Ya cakalang asap. Tapi bukan asapnya toh, kalau berasa asap bukan, tapi istilahnya itu ya. Dipanggang dari bara begitu ya. Nah, siapa yang sudah pernah makan ikannya Morten? Beberapa. Bukan Morten yang ikan ya. Ikan buatan Morten. Itu istrinya kan. Berdiri dulu supaya pikir Morten masih bujangan terus. Itulah istri Ibu Morten, tepuk tangan ya. Haleluya. Nah, kalau saudara mau coba ikannya ya beli atau pesan ya. Semoga ada nilai rate-nya tinggi ya. Haleluya. Nah ini saya harap gitu, kalian nangkap motivasi ini. Kalau kalian jadi pelajar yang unggul, betul nggak? Jadi mahasiswa yang unggul. Jangan asal belajar, jangan asal jadi mahasiswa. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, coba to do your best. Coba lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Halo? Coba katakan, lakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan. Jadi karyawan, jadi apapun. Coba lakukan yang terbaik. Nggak boleh asal jadi. Asal-asalan, nggak boleh. Kalau saudara dikasih tugas jadi aser yang excellent. Oke? Kalau Anda dikasih tugas jadi overhead proyek bagian multimedia, jadilah multimedia yang excellent. Jadi pemain musik WL, singers, apapun di ruangan gereja ini. So dikasih tugas, do your best. Lakukan yang terbaik. Jadi excellent, semuanya excellent. Persiapan yang excellent. Materi, bahan, apa yang kamu mau sampaikan. Di Kersel, sebagai pemimpin Kersel, ketua Kersel. Jadi ketua Kersel yang apa? Yang excellent. Kalau ketua Kersel excellent tuh enggak. Sebentar ini bulan ini ada, bulan depan libur. Bulan ini ada, itu bukan ketua Kersel yang excellent. Ya. Jadi excellent, apapun, kamu di bidang apapun. Do the best. Lakukan yang terbaik. Dari dirimu.
usaha yang maksimal. Jangan asal jadi. Saya kalau saudara bisa menangkap isi hati saya. Isi hati Tuhan yang ditaruh sama saya untuk saudara. Saya pengen melihat setiap saudara sebagai anak-anak Tuhan, di dalam dirimu sudah ada kualitas kerajaan Allah, DNA Allah yang kreatif. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang kreatif di luar sana. Saya akan menampilkan keunggulan. Bilang sama sebelahmu, kejar keunggulan. Halo. Kejar apa? Saya harap pulang kalian gak langsung tidur. Mikir, renungkan. Oh, aku mesti unggul. Bagian mana dari hidupku yang perlu aku perbaiki? Perlu aku tingkatkan supaya lebih unggul lagi. Ya. Apakah itu karakterku? Yang kedua apa tadi? Kebijaksanaan itu bicara mengenai apa tadi? Dua hal. Pengetahuan, pengertianku. Pengetahuan yang masih kurang apa sih? Misalnya kalau saudara kerjanya di bagian keuangan, berarti saudara perlu punya apa? Pengetahuan dan pengertian mengenai keuangan. Saudara kerja di bagian keuangan gak punya pengetahuan dan pengertian yang mumpuni, yang cukup mengenai keuangan, waduh salah tempat. Masalah jadinya saudaraku ya. Jadi pastikan saudara pengetahuan dan pengertian di bidang kerjamu itu cukup. Ya kan? Jangan kerja di bidang itu tapi gak punya pengetahuan dan pengertian di bidang itu. Waduh, saudara bawa masalah itu namanya. Ya, sebentar lagi dipecat saudaraku. Gak ada kinerjanya, gak ada produksinya. Nggak ada pengetahuan, ya ada pengertian di situ. Ya kan? Bagaimana dengan kecakapan saudara di bidang kerja saudara? Keterampilan saudara, keahlian saudara punya enggak? Jadi asal perlu enggak kecakapan? Ya perlu dong. Cara jabat tangan. Kemarin saya ngelatih para manajer, kepala supervisor. Jadi mereka itu kepala dari beberapa supervisor. Di bawah mereka ada 70 supervisor, lalu di bawah supervisor itu ada Salesforce dari IndiHome, Telkomsel. Saya latih di Jakarta. Latih bahkan sampai latih cara pegang tangan, cara natap mata lawan jenis dengan sesama jenis. Dilatih. Itu bagian dari kecakapan. Interpersonal skill, communication skill. Dilatih. Karena orang bisa saja jadi nggak membeli gara-gara cara jabat tanganmu, kampungan. Gara-gara kamu pelototin orang waktu lihat orang pelototin. Dia takut langsung kabur saudaraku, nggak jadi beli jualan Anda. Loh ini perlu skill, perlu apa? Perlu skill. Ngelatih yuk. Kalau kurang terampil, ikut workshop, ikut training-training, bayar, ikut kursus-kursus. Jangan merasa sudah cukup. Kurang pengetahuan, kuliah lagi, belajar lagi, ambil S1, ambil S2, ambil S3. Sehat, kalau tambah belajar sehat. Enggak Alzheimer, enggak pikun saudara. Belajar kursus masak, kursus bikin kue, kursus bikin bunga, merangkai bunga. Kursus makeup artist. Belajar. Lah keluarkan sedikit duit, sedikit waktu, belajar. Enggak ada rugi, untungnya banyak. Ya, coba periksa, apa yang kurang? Kamu jualan nasi gorengmu udah cocok nggak di lidah kebanyakan orang? Kok tambah lama pelanggannya kurang? Nah, ini ada masalah. Ya, paham ya?
Jadi saya harap semua jemaat termotivasi. Apapun yang kalian lakukan, kerjakan, entah pelajar, mahasiswa, karyawan, pegawai, dimanapun. Anda orang penting. Jangan sekedar, jangan asal jadi, jangan setengah-setengah. Try to do your best. Coba untuk lakukan apa yang terbaik. Saya harap ini nancep dalam dirimu. Oke, saya akhiri dengan cukup. Hari ini saya sampaikan kepada Anda, bagaimana Anda mengejar keunggulan, yaitu dengan goal. Mengejar keunggulan dengan apa? Goal. Ini akronim. Yang pertama adalah God's design, yang kedua order, yang ketiga advancement, yang keempat learner. Nah, saya hari ini bahas 2 saja. Nanti yang berikut pastikan saudara selalu ikuti karena ini berseri. God's design dan order. Yang pertama adalah God's design. Kita baca bersama Efesus 2 ayat 10. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan. Nah, perhatikan, Tuhan itu mendesain kita sejak awal, bukan sekedar pekerjaan biasa. Kata baik ini bicara mutu, katakan mutu. Kualitas, keunggulan. Ini bukan sekedar baik. Tapi ini adalah kualitas, mutu, keunggulan. Tuhan itu udah persiapkan kita sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang berkualitas. Pekerjaan yang bermutu. Di bidang apapun. Itu harus menjadi sebuah pekerjaan baik. Ya. Nah, saudara oke enggak bahwa Tuhan mau saudara melakukan pekerjaan baik? Setuju? Sepakat? Supaya saudara mengalami yang sungguh amat baik. Dan saudara membuat segala sesuatu menjadi sungguh amat baik. Karena saudara melakukan pekerjaan baik. Oke? Karena Tuhan punya tujuan seperti ini supaya saudara melakukan pekerjaan yang berkualitas, bermutu, yang terbaik. Maka saudara, Tuhan itu seperti orang tua kita. Dan Dia orang tua kita. Secara rohani, spiritual, gak kelihatan. Tapi He is real, Dia ada, kita anaknya. Maka sebagaimana orang tua, papa mama di bumi, Pak Asen, Bu Maria, sebagai orang tua, punya impian buat anaknya Daniel, betul? Impian mereka adalah anakku harus menjadi orang yang terbaik, berkualitas, sukses, bahagia, betul nggak? Anak harus menangkap isi hati orang tua ini. Hei orang tua, kau mau aku seperti itu? Maka aku juga harus punya impian. Anak harus punya apa? Impian. Aku mau jadi ini. Yakin bisa. Kenapa? Karena orang tua pinginnya kamu yang terbaik. Sebab itu orang tua ngambil tanggung jawab. Aku akan bekerja keras, melakukan apapun. Memastikan dengan keterbatasanku apa yang bisa aku lakukan. Aku berjuang demi masa depan anak-anakku. Betul? Nah, kalau saudara Bapa surgawi, pencipta langit bumi, ayahmu, orang tuamu. Dia punya impian, God's dream, dia punya impian. Yang ada di hati dia adalah setiap kita sebagai anak-anaknya menjadi yang terbaik. Memberi yang terbaik, ngalamin yang sungguh amat baik, hidup yang berkualitas, berdampak. Itu impian Tuhan atas setiap kita. Gimana, saudara sepakat gak? Pingin gak ngalamin yang sama? Seperti yang Tuhan mau. Mau? Sepakat? Kalau sepakat, Tuhan punya impian, saya, kamu, saudara harus punya impian juga. Loh,
papa mama punya impian, pingin anak jadi hebat, sukses, bahagia, berkualitas, terbaik. Tapi kok anak gak punya impian? Nah, mau jadi apa nak? Gak tahu Pak. Nah, ayo sekolah, ngapain sekolah? Nah, kuliah dah. Kuliah juga banyak pengangguran. Ngapain gua kuliah? Loh ya kalau yang anak yang begini kira-kira bisa gak memujudkan impian orang tuanya? Ya gak bakal bisa, dia sendiri gak punya impian. Jadi God have a dream for you, Tuhan punya impian bagimu. Saya, saudara juga harus punya apa? Impian. Anak-anak muda harus punya apa? Yes. Saya sampai hari ini masih punya banyak impian. Impian yang membuat saya mengejar Loh, ngapain lu kejar keunggulan kalau lu gak punya impian? Sudah pasti lu mengejar keunggulan karena punya apa? Impian. Orang yang mengejar keunggulan karena dia punya mimpi-mimpi yang hebat. Sebab itu yuk anak-anak muda punya Nanya sama sebelahmu, kamu punya impian gak? What is your dream? Pak Gembala, kalau saya nggak punya impian gimana? Kamu nggak punya masa depan. Pak Gembala, kalau saya nggak punya impian gimana? Kamu nggak punya masa depan. Sebab masa depan adalah milik orang-orang yang punya impian. Saya ulangi, ini kata Eleanor Roosevelt. Kita baca 2-3. Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian mereka. Anda punya impian, kamu punya impian, percaya your dream will come true. Your dream will come true. You have to believe. Ya, kamu mesti percaya. Loh, karena tuh itu sebetulnya kalau kamu punya impian, kamu tuh sepakat sama Tuhan. Dan kalau saudara sepakat dengan Tuhan. Kami orang tua nanya, Adrian, kamu mau jadi apa? Impian, cita-citamu. Mau jadi seperti Daddy, pendeta. Tapi aku mau jadi pendeta pengusaha katanya. Wah ini keren nih saudara. Pendeta akhir zaman memang lebih modern sedikit begitu. Oke. Terus mau sekolah teologi atau apa? Enggak, kuliah umum. Wah ikut papanya dong ya kan. Papanya juga kuliah umum, enggak sekolah teologi ya. Yang cocok apa ya? Saya udah tanya berapa kali. Psikologi, ya udah nggak terpaksa ini psikologi. Iya, psikologi. Maunya kuliah di mana? Australia. Lalu saya dan maminya, oke, nak, kamu bisa, boleh kuliah di manapun boleh di seluruh planet ini. Tapi doa ya supaya dapat beasiswa, karena papa dan mama udah nggak punya dana untuk itu. Tapi tetap berusaha nggak kita? Tetap berusaha. Kamu lakukan ini ya supaya portofoliomu cukup. Angka akademismu bagus, kalau nggak bisa dapat beasiswa. Harus ada yang dikerjakan. Kan? Maminya kemarin nganter lagi, temani ke pameran pendidikan. Coba cari tahu plan B, Korea Selatan. Kelihatannya udah mulai lebih tertarik ke Korea Selatan. It's okay. Anak kuliah di Indonesia pun bagus kok. Tapi kalau masih punya impian di luar negeri ya, monggo silakan. Kita nggak bayar untuk mimpi kok. Karena siapa tahu impian kita cocok sama maunya Tuhan. Karena Tuhan kita mesti sepakat sama Tuhan. Tuhan mau kita nggak bisa jadi. Tuhan mau kita mau jadi saudaraku. Haleluya. So kita harus punya impian. Karena impian membuat kita mengejar keunggulan. Saya sarankan ya khususnya yang muda-muda ya. Yang masih remaja, anak muda. Punya dream book, punya buku impian.
Ya. Saudara bisa tanya sama Sharon, Geraldi, Adrian. Saya dari mereka masih kecil, saya suruh mereka nulis mimpi-mimpi mereka. Bikin buku impian. Gambar-gambar ditempelin di buku, aku mau nanti besar kayak ini. Saya ingat betul Geraldi itu. Dia punya di buku impian dia itu mobil-mobil judulnya keren-keren. Dia masih SD. Ferrari, Lamborghini, Mustang, Jaguar, saudaraku. Ya oke, impian anak kecil, betul gak? Tapi sebuah permulaan yang baik bahwa hidup ini adalah produk daripada impian kok. Saudara lihat semua apa yang kelihatan sekarang ini. Itu karena impian yang diwujudkan, betul gak? Sebab itu berani bermimpi, bikin peta impian. Ini ada contoh di sini. Wow, ini sarjana jadi sarjana, kemudian kerja. Ada gambar-gambarnya, saudaraku. Punya rumah, punya usaha, ya, kedai, kemudian menikah, baru punya mobil, kemudian ke Yerusalem, ke Holy Land, saudara, ya, punya mimpi, impian ke Holy Land, ya kan? Terus menghadiri juga acara-acara pertandingan bola dunia U23. Ya. U23 atau 24? Yang kemarin 23 kan? U23, wah, ke New York, ya kan, dan seterusnya. Yuk. Buat. Bilang sama sebelah, lu udah buat belum? Nanya sama sebelah, udah buat belum? Sudah buat belum buku impiannya? Pak pendeta, kita mah ngalir aja Pak pendeta. Udahlah, mau jadi apa? Jadi itu hidup. Iya kan, emangnya gue pikirin gitu. Jangan begitu saudara. Itu saudara gak punya iman. Orang punya iman kelihatan dari pertanyaan sederhana ini. Lu punya impian gak? Dia kalau gak bisa jawab gak punya impian, dia gak punya iman. Jangan ngomong kamu punya iman. Iman kalau nanya impian aja gak punya. Loh, karena orang yang saudara berani punya impian adalah orang yang pasti punya iman atau keyakinan. Nggak punya keyakinan, nggak berani dia bermimpi. Udahlah. Tulis aja, hayalanmu juga tulis, boleh tulis aja dulu. Jadi orang yang merdeka gitu ya, jangan jadi nggak ya jadi. Ya, lu kalau belum apa-apa udah jadi nggak, ya sudah nggak bakal jadi apa-apa, saudara. Coba nanya kepada semua orang sukses, benang merah pada semua orang sukses itu satu. Keyakinan. Pinter boleh, setinggi langit lu kuliah. Tapi kalau gak berani, gak punya keyakinan, gak berani ngambil risiko, gak punya iman, gak punya belief, gak bakal jadi apa-apa. Itu modal dasar kita. Dalam kehidupan ini tuh sukses. Ya, ini ada contoh kayaknya ada yang kita kenal di sini ya. Orangnya hadir di sini juga. Dia ada duduk di belakang, saudara. Ya. Sharon pada masih kecil sudah dream book dia malah bukan di buku lagi. Di tembok-tembok dinding kamar tidur, saudara. Ditempelin. Nanti mau pingin kuliah di mana, bikin apa, udah ditempelin. Di kamar tidur. Jadi kalau saya lihat masuk ke kamar tidur dia waktu masih kecil, pusing saya. Ya, orang seni, rada-rada seni jadi agak begitu. Ya, nah, saya nggak tahu detail impiannya seperti apa, tapi minimal saya melihat bahwa ada 1-2 impian dia yang terwujud. Ya. Saya ingat di situ dia sudah tulis Polymoda University, itu salah satu sekolah model terbaik di dunia, fashion terbaik. Ya belum kesampaian, hanya dapat waktu itu beasiswanya 50%. Baru selesai kuliah, nyambung kalau di situ 50%. Kami orang tua nggak punya duit, ini masih terkandas. Ya, masih terkandas. Tapi paling tidak dia udah coba, dia berusaha dan dapat 50%. Kemudian ya ini usia 18 tahun. Sharon kan habis kuliahnya di usia 18 tahun. Usia 18 tahun Sharon karena dia nggak SMA ya, Kak Sharon tuh nggak SMA.
Jadi usia 18 tahun dia sudah punya 10 desain baju yang diperagakan di Vision Week Borneo di Shangri-La Hotel di kota Kinabalu. Itu baju-baju desainnya Kak Sharon semua ya. Yang diperagakan itu bukan foto-foto yang ngambil di Google lalu ditempelin. Enggak, ini asli. Ini foto-foto peragaan di Shangri-La Hotel. Itu model-modelnya, peragawan-peragawatinya. Termasuk yang agak bule itu yang pakai tenun. Nah, karena waktu di kuliahnya dia di LaSalle, betul-betul apapun yang mereka kerjakan, proyek-proyek yang mereka kerjakan harus excellent, profesional. Itulah sebabnya Sharon sampai sekarang kerja apapun dia pasti excellent, profesional. Nah jadi ini penting. Dunia kita ini dunia yang membutuhkan keunggulan. Jadi jangan kerja asal jadi. Nggak laku, nggak kepake, nggak ngejual. Pokoknya do your best. Kualitas layanan yang unggul. Nanti saya akan beri kesempatan untuk grade. Minggu ketiga nanti sedikit share. Dia bersaing dengan begitu banyak perusahaan jasa pelatihan nasional untuk pemerintah. Dia namanya bimbingan bimbingan teknis pendidikan pelatihan nasional. Ya, bersaing ketat. Tapi selalu orang lari ke dia dan dia ada di rating yang atas. Kenapa? Karena dia itu punya layanan servis yang unggul. Yaitu apa? Perusahaan-perusahaan lain nggak mau antar jemput ke airport. Tamu satu dijemput. Kan pesertanya dari berbagai provinsi kan. Wah hanya 2-3 orang dijemput, diantar dijemput. Perusahaan yang lain enggak, dia hanya cukup tunggu di hotel. Tetapi perusahaannya great, beda. Mereka lakukan layanan antar jemput pesertanya, bahkan pesertanya minta diantar ke Ragunan, ya diantar ke Ragunan. Ini adalah service excellent. Keren banget. Nah kayak yang begitu laku saudara. Sehingga waduh setiap bulan. Ya jadi jangan saudara terkejut. Great kalau ke gereja kita kan pakai sendal-sendal gitu ya. Enggak, kayaknya ini enggak jelas nih orang nih. Tapi jangan heran. Itu bisnisnya bagus. Kenapa? Karena service kualitinya luar biasa saudara. Nah ini kalian mesti belajar. Kalian mesti belajar. Nanti pelan-pelan. Karena saya rindu bahwa di gereja kita ini kita representasi dari kerajaan Allah yang superior, betul gak? Kerajaan Allah yang unggul, kerajaan Allah yang berkualitas. Jadi kita gak boleh sekedar biasa-biasa saja. Kalau saudara mau belajar gimana sebagai karyawan yang terbaik, ada banyak sumber-sumber, belajar yuk. Supaya saudara naik jenjang, karirnya bagus. Belajar, jangan, udah cukup. Nah jadi miliki impian, bikin buku janji ya pulang tulis. Halo? Janji ya pulang apa? Dibuat. Tolong para orang tua tolong ngajarin anakmu, motivasi anakmu ini. Bikin dream book, bikin peta impiannya. Yang terakhir, kalau tadi G-nya, sekarang O-nya, order. Order ini bicara mengenai ada prinsip, aturan, tatanan yang mesti kita ikuti, keteraturan atau disiplin yang harus kita ikuti. Enggak bisa hidup ini hanya nabrak-nabrak aja saudaraku. Ya, asal jalan, asal ngalir tuh enggak bisa. Hidup ini harus dikelola, katakan dikelola. Nah saya sudah bagikan ini 2 minggu yang lalu tentang life management. Saudara kita perlu kelola kesehatan kita, perlu kelola keuangan kita, perlu kelola hubungan kita, perlu kelola pekerjaan kita, perlu kelola ya bisnis kita. Semua perlu dikelola. Kalau nggak dikelola berantakan. Dan kalau berantakan jangan salahkan bunda mengandung saudaraku. Apalagi salahkan Tuhan. Itu salahmu dewe, salahmu sendiri. Kamu nggak ngatur hidupmu, harus diatur dengan baik.
Mana yang prioritas? Dalam hidup ini ada prioritas. Jangan semua diikuti. Mana prioritas pembelanjaan? Jangan semua dibelanjain. Bertumpuk-tumpuk hutang kita. Dan kita udah gak bisa membayarnya. Nah, kita gak bisa tidur. Ya salah siapa? Ini bukan karena setan menyerang kita. Karena kita gak kelola uang dengan benar, dengan baik. Semua harus dikelola. Ya kan? Seperti yang saya tanya pada kalian 3 minggu yang lalu. Nikahnya kapan kamu? Kemarin saya di Kupang, saudara. Saya tanya murid saya yang satu. John, namanya John. Kamu nikah umur berapa sih? 39 kak. 39. Usianya udah 50-an. Anaknya masih SD. Lah ini kan berat nanti secara ekonomi. Itulah sebabnya perlu perencanaan. Ya saudara mau nikah usia 70-80 boleh juga. Tapi saya bicara buat yang muda-muda yang belum nikah nih. Jangan sampai nyesel nanti. Usia 50-60 anaknya mesti kecil-kecil. Saudara udah gak mampu secara fisik. Terbatas secara ekonomi. Waduh, bermasalah. Ya kan? Nah ini salah satu contoh. Hidup ini gak bisa asal udahlah gue jalanin tutup mata deh. Gak boleh. Jangan gagal paham dengan Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukup sehari. Besok itu besok urusannya sendiri. Jadi hari ini udahlah kita foya-foya. Hari ini kita selesaikan semuanya. Hari ini kita hambur-hamburin duit. Kan besok nanti urusannya beda lagi. Jangan begitu, jangan gagal paham saudara. Hidup perlu di-manage Bapak Ibu. Perlu dikelola Bapak Ibu. Kalau bisa bikin tabungan ya tabungan. Iya kan? Kalau bisa ada tabungan yang gak diambil-ambil untuk saat-saat darurat, tabungan darurat. Saya itu gak diajarin, saya itu mulai belajar nabung malah waktu saya masih SMP. Saya ingat, saya nabungnya di Bukopin. Papa mama saya gak ngajarin tuh. Karena saya ini udah jadi pengkhotbah usia 14 tahun, saya itu udah cara berpikir saya lebih dewasa dari anak-anak remaja pada waktu itu. Udah beda banget. Ini hidup ini mesti dikelola. Jadi saya harap anak-anak muda jangan buang waktu. Halo? Jangan buang waktumu. Coba yang produktif hidup ini. Perlu disiplin. Supaya kalian punya keunggulan. Kalau punya keunggulan kalian jadi magnet. Enggak mudah dapat duit sekarang. Tapi kalau saudara punya keunggulan, kemungkinan dapat duit lebih mudah, betul gak? Pas orang perlu kemampuan keahlian Anda, bisa saja jasa Anda dihargai dengan apa? Uang, gitu. Jasa Anda dihargai dengan apa? Uang, gitu. Saya punya keahlian, punya kemampuan untuk mentrain, melatih, melengkapi orang. Khususnya di bidang perilaku, kepemimpinan. Saya punya kompetensi itu. Sehingga pihak perusahaan banyak yang menggunakan jasaku. Kasih training dong buat karyawanku. Service, quality, excellent. Itu salah satu bidang juga yang saya mampu ngajar dengan baik. Bank Undang, Korean Bank, itu salah satu klien saya. Pak, Bapak hanya punya waktu 1 jam ya. Waduh, 1 jam kayak khotbah aja nih 1 jam. Tapi gak apa-apa, 1 jam kan dibayarnya mahal. 1 jam dibayar 5 juta. Gak apa-apa. Iya kan? Saya bicara di depan Hari Tanu Sudibyo, juga 1 jam. Ya gak apa-apa, 1 jam. Pak Hari kasih saya 10 juta. Ya gak apa-apa, 1 jam dibayar 10 juta. Ya.
Karena punya sesuatu. Sebab itu penting sekali kalian sekarang serius dengan hidup. Karena hidup ini serius. Hidup ini apa? Hidup ini apa? Jadi aku harus apa? Serius juga. Jangan pernah harap kamu tiba-tiba jadi unggul. Kamu harus mengejar keunggulan. Berapa banyak saudara yang mau mengejar keunggulan? Bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus. Korabas syakar. Shikaralabaya syadaralabasya. Shidaralabalabasya. Jesus. Harapakasyadara. Doa saya ada animator-animator excellent. Atlet-atlet unggul terbaik. Pemusik, vokalis terbaik. Politisi-politisi unggul terbaik. Profesional, content creator yang terbaik. Semuanya ada di sini. Haleluya. Saya harap saudara nangkap poin ini. Ora basya. Yang belum dapat roti dan anggur, saudara boleh angkat tangan supaya dilayani oleh para diaken. Sudah semuanya dapat roti dan anggur? Baik. Oh, sebuah anugerah, kehormatan kalau kita bisa perjamuan kudus ya. Lakukan dengan penuh iman saudara, lakukan dengan penuh iman. Mari angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Kirala bataka syatakara batakara basyikara basyikara. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, untuk mengingat kematian-Mu, untuk memberitakan kematian, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing mengucap syukur, katakan Yesus terima kasih buat tubuh yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih buat darah-Mu yang sempurna, menebus aku secara sempurna. Oh terima kasih buat darah Yesus yang menebus aku dengan sempurna. Pemulihan yang sempurna karena darah Yesus. Terima kasih, terima kasih. Bahkan kesembuhan bagiku, pemulihan batinku, oh pemulihan mental jiwaku, oh kesembuhan bagi tubuhku semuanya. Aku mengucap syukur. Terima kasih buat darah Yesus. Jemaat yang telah ditebus, yang bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Bukankah cawan anggur yang atas kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
besar anugerah-Mu. Gitu doa saya, Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, Engkau mendesain aku Engkau mendesain aku untuk melakukan pekerjaan yang terbaik, untuk melakukan pekerjaan yang terbaik, yang bermutu, yang bermutu, yang unggul. yang unggul. Saya sepakat dengan Engkau Tuhan. Sepakat dengan Itulah sebabnya saya mau mengejar keunggulan. sebabnya aku mengejar keunggulan. Saya mau memiliki impian Saya mau memiliki seperti Tuhan punya impian bagi hidupku. seperti Tuhan impian bagi kami. Dan aku siap Dan aku siap untuk mengikuti untuk mengikuti prinsip prinsip dan hukum keunggulan. keunggulan. Aku mengelola hidupku yang terbaik, Mengelola hidup yang terbaik, mendisiplin hidupku mendisiplin untuk mencapai untuk mencapai tujuan Tuhan atas hidupku. Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Saya beri kesempatan untuk ada informasi dan pengumuman yang berikut. Terima kasih Pak Bram. Bapak Ibu terkasih, saya ingin menyampaikan final information untuk kegiatan tanggal 9 di Family Gathering. Yang pertama, semua peserta yang pertama harap membawa pakaian ganti. Karena di dalam acara kita akan ada permainan yang soft tapi juga permainan yang lumpur dan sebagainya yang membuat nanti kita akan basah. Dan yang kedua, karena ini basah ada sedikit kotor, apa yang disampaikan oleh gembala kita tadi, emosimu jangan keluar ya manusia. Tapi ini adalah sebuah proses kita bersama-sama. Namanya kekompakan tim. Ya. Yang berikutnya adalah harap membawa lotion ya karena kita ada di kebun ya bisa ada banyak nyamuk-nyamuk ya. Dan kami panitia tetap berusaha 1 jam sebelum dilakukan tempat itu digunakan kami sudah minta di fogging. Ya artinya kita mengupayakan apa yang bisa kita kerjakan untuk menjaga semua tempat bebas daripada hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang berikutnya adalah tetap memakai sepatu boleh, tetapi saya pikir Bapak Ibu available boleh memakai sendal tapi jangan sendal jepit. Karena nanti kita akan duduk di lantai ya untuk ibadah padang kali ini. Dan kita akan mobilisasi dari satu tempat ke satu tempat sehingga mudah. Misal kalau kita mau berlatih jadi pakai sendal lebih gampang, sepatunya bisa dipegang. Yang berikutnya jangan membawa barang-barang berharga. Tahu maksudnya ya? Barang-barangnya simpan aja di rumah. Nanti kalau ada pakai sesuatu copot hilang susah nyarinya. Ya, panitia tidak akan mungkin mencari atau melakukan itu. Yang kedua, kita semua pemakai kacamata, tolong kacamatanya bisa dijaga dengan baik. Jangan sampai gara-gara kacamata hilang, kita nggak pulang. Iya, jadi nanti semua dipegang. Jangan sampai ada sesuatu yang hilang dari kita. Termasuk baju gantinya tolong jangan ditinggal. Ya kan habis lumpur-lumpur tuh, ntar mandi di shower disiapin, terus karena udah kotor, buang aja gitu ya. Mampet nanti. Padahal siapa tahu di bajunya ada ikan loh. Ya, itu yang hal-hal penting yang Bapak Ibu harus siapkan. Bagi Bapak Ibu yang akan berangkat menggunakan bus. Yang akan menggunakan bus sudah ada di tempat ini pukul 7. Dan bagi Bapak Ibu yang akan berangkat menggunakan kendaraan sendiri, bisa langsung berangkat menuju tempat Pasir Mukti dan mulai besok secara periodik kami akan menyampaikan pengumuman-pengumuman melalui grup GBIWTC termasuk rute sampai ke tempat itu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, saya harapkan bisa mendaftarkan diri pada hari ini dan juga bisa melaporkan kepada kami mau naik bus atau berangkat sendiri supaya kami bisa memberikan arahan kepada Bapak dan Ibu. Yang penting lagi nanti waktu mendaftar tolong diinformasikan umurnya. Karena agenda kita acara pertama
adalah ibadah. Setelah ibadah kita akan full dilayani oleh Pasir Mukti sebagai penyelenggara outbound. Jadi semuanya ikut, ya semuanya ikut. Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu begitu masuk di gate akan dikasih gelang tanda peserta dan gelangnya jangan hilang. Nanti Bapak Ibu langsung ke meja pendaftaran akan menerima name tag dan juga nomor undian door prize. Door prize-nya contohnya ada di bawah. Ya, kalau ada yang masih mau nambahin, siapa tahu mau ngasih sepeda motor listrik nggak apa-apa boleh. Ya, panitia dengan senang hati menerima. Ya, dan lebih dari itu adalah saya berharap Bapak Ibu mendoakan kegiatan ini menjadi satu berkat buat semua jemaat. Ya, menjadi berkat buat kita semakin bergairah dan bersemangat hidup beribadah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada video yang melengkapi apa yang saya sampaikan. Boleh tahu yang sudah daftar, boleh angkat tangan tinggi 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 tinggi. Boleh lihat kiri kanan yang belum daftar. Ini acara setahun sekali ya Bapak Ibu. Jadi sangat diharapkan semua ikut. Ya, mungkin Pak Hasan, Bu Maria boleh pun datang sebentar, nggak apa-apa. Karena kita itu ibadah. Mungkin ada yang tadi bilang saya nggak mau ikut Pak karena aku nggak mau basa-basa. Begini, nggak diwajibkan untuk ikut permainan. Saudara nggak mau basah ya sudah duduk aja di tempat kering gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Tadi ada yang lumpur, waduh kacau nih kita pakai kena lumpur. Enggak, terserah saudara mau ikut di lumpur, enggak ya mungkin ada yang alergi lumpur apa ya. Jadi bukan berarti itu tadi Pak Mancu ngomong itu, waduh gawat ya kita ya. Kalau di sana semua masuk di lumpur ya. Ya. Jadi saudara, saya harap semua bisa ikut karena ini hanya setahun saya bilang, tapi Pak Gembala saya ingin ikut Pak. Tapi angka 80 terlalu ketinggian Pak. Sebetulnya itu sudah direndahkan loh. Sebetulnya 160.000 per orang. Biayanya karena makan minum dan lain sebagainya, bayar tempat. Nah, tapi sudah dikurangi, disubsidi itu jadi 80.000. Seperti itu, jadi sebetulnya angka 80.000 sendiri berarti masih perlu subsidi lagi gitu. Nah, saya itu sudah angka subsidi. Nah, Bapak Ibu mungkin bilang ini, ya tapi Pak Gembala saya keberatan sekali tapi saya mau ikut. Ya langsung saja hubungi Pak Mancu. Ya, hubungi Pak Mancu tapi saya mau supaya Bapak Ibu semua kita ikut bersama sebagai satu keluarga. Jangan sampai ada yang punya alasan, ya ada lagi yang mungkin cari-cari alasan atau buat-buat alasan. Saya harap kalau saudara cinta keluarga ini keluarga kita, saudara hadir. Apalagi yang belum pernah sama sekali, di tiap tahun saudara nggak ada. Atau ada yang bilang gini, oh Pak Gembala tahun depan ada ya Pak Gembala? Iya ada. Kalau gitu Pak Gembala, aku ikut aja tahun depan, sombong sekali loh. Begini ya, saudara bilang ikut tahun depan belum tentu saudara masih ada tahun. Jangan sombong saudara.
Karena Alkitab berkata jangan bilang tahun depan, ini kan Alkitab, ini Alkitabiah yang saya ngomong. Tahun depan saya akan ke kota A, tahun depan saya, Alkitab bilang jangan sampai kamu itu merencanakan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Belum tentu kamu masih ada di tahun depan. Jadi saya harap semuanya ikut. Siap? Nah, ada lagi yang penting, saudara. Jadi kita ibadah itu hari ibadah, jadi bukan sekedar kreasi liburan. Tapi itu ada ibadah dulu, kenaikan Yesus Kristus. Setelah ibadah kita lanjut fun, semua game, makan enak-enak semua di sana. Ikan-ikan bisa kita pancing. Oh boleh ya, wah mantap itu. Pokoknya banyak sekali acaranya di sana. Dan luar biasanya lagi Pak, kalau saya kira kalau dari door prize-nya, kayaknya kita ini bayarnya sedikit tapi dapatnya lebih banyak. Loh iya, karena door prize-nya lebih mahal dari angka 80.000 kita. Door prize-nya yang ada door prize yang saya tahu nih, mesin cuci, televisi 38 inch, ada 55 hadiah apa lagi tuh, bonus apa, voucher atau apa saya nggak tahu. Pokoknya banyak hadiah. Rasanya kalau kebanyakan hadiah malah semua orang bisa pulang bawa hadiah. Berarti ini dong, kembali modal dong bisa jadi. Atau bahkan lebih. Jadi aduh, untung sekali ya kalau kita bisa berangkat. Atau 80.000 itu sebetulnya untuk Bapak Ibu sendiri, biaya makan minum Bapak sendiri dan ya jadi sebetulnya Bapak Ibu jangan pernah merasa keberatan ya. Malah mungkin Bapak Ibu bilang, boleh nggak aku kasih lebih Pak Mancu? Lah bukan boleh lagi, kurang kok. Kasih lebih mah diberkati saudara ya. Nah ada hal kedua yang sangat penting lagi, adalah kita akan ada doa puasa berapa hari? Keras. Yes, Pak, Bu, doa puasa itu manfaatnya luar biasa loh. Doa puasa dari tanggal 10 sampai tanggal 19 Mei. Doa puasa Dunamis Power. Roh Kudus kita mau supaya bekerja lebih luar biasa dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Saudara berpuasa itu bermanfaat buat kesehatan jiwamu, kesehatan rohmu, bahkan tubuhmu sehat. Banyak orang penyakitan dan mati hari ini bukan karena kurang makan loh, tapi karena dua hal, kebanyakan makan dan salah makan. Nah kalau puasa malah sehat. Sebab itu ambil waktu berpuasa, nanti tiap malam kita ada persekutuan doa malam di tempat ini. Persekutuan doa malam Dunamis Power, mulai dari tanggal 10 yaitu hari Jumat, kemudian Sabtu, Minggunya off, Minggu tidak ada, Minggu kebaktian saja. Lalu Senin sampai Sabtu lagi, jam 7:30 malam, jam berapa? Saya harap semua jemaat hadir, saya harap ya, semua jemaat hadir. Saudara berpuasa untuk diri saudara sendiri, keluarga saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, anak-anakmu. Ya puasakan untuk suamimu, puasakan buat istrimu. Pasti ada terobosan-terobosan besar. Ya saya harap saudara ngambil komitmen dalam berpuasa. Yang sudah biasa puasa boleh skip 2 kali makan sehari. Atau yang baru berpuasa skip 1 kali makan. Jadi 1 kali makannya di skip, 2 kali makan. Ya berarti kurang 1. Kalau Jeffrey mah nggak usah di skip semuanya. Mana Jeffrey? Nah ini Jeffrey ini sehari hanya makan sekali. Sudah berapa bulan? Berapa tahun? Berapa tahun kamu? Dari 2019. 2019. Jadi dia ini bukan dalam rangka puasa. Tapi itu memang dietnya dia begitu ya. Jadi udah biasa. Jadi kalau dia disuruh puasa skip 2 kali makan, nah itu dia tiap hari. Jadi haleluya. Pantas pengurapannya tambah dahsyat ya kan. Karena udah hampir tiap hari puasa gitu ya. Tapi enggak, kali itu udah biasa jadi bukan puasa. Dia mesti skip lagi 1 kali makan lagi. Berarti 3 kali makannya di skip. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Jeffrey. Nah itu baru puasa. Jadi saya harap anak-anak muda, remaja-remaja ambil waktu puasa untuk kuliahmu, puasa untuk masa depanmu, puasa untuk keuanganmu, puasa untuk pernikahanmu. Pokoknya puasa untuk semuanya. Maka saudara akan melihat terobosan. Siapa yang mau berpuasa angkat tangan? Tinggi. Saudara bisa berpuasa sambil kerja di kantor, sambil berpuasa. Tapi ambil waktu supaya malam bisa datang doa. Kenapa itu?
malam bisa datang doa ya. Itu supaya kita juga bisa ngalamin. Mungkin saudara dari 8 hari itu sudah bisa doanya 3 hari saja, atau 2 hari di malam hari, atau full jauh lebih bagus. Oke, mari kita bangkit berdiri. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Pulanglah ke rumah, ke pekerjaan, tugas, dan semua bagian kehidupanmu sebagai penyembahan dan pelayanan bagi Tuhan. Katakan amin buat setiap berkat Tuhan bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati seluruh hidupmu. Roh, jiwa, tubuhmu diberkati. Suami, istri, orang tua, anakmu, keluargamu diberkati. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Setiap jejak kakimu bertuliskan kemenangan dan meninggalkan berkat. Tuhan memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman yang semakin sempurna, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat boleh mengambil waktu saat itu sejenak mengucap syukur untuk ibadah siang hari ini. Ya, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan kembali untuk persembahan melalui amplop dapat diletakkan di kotak yang sudah disediakan di depan